Mitos, belum lagi orang tua ngomongnya begini, teman ngomongnya begini. Sama seperti nonton bola, saya bilang komentator tuh lebih pintar daripada pemain biasanya, karena ini akan selalu menjadi jawaban dari teman-teman yang laki-laki. Teman saya ngerokok dan alkohol tetap bisa hamil gitu kan biasanya. Kenapa? Yang pertama paling sering karena takut. Oh, takut untuk merasakan nyerinya, takut untuk ada sesuatu yang sebesar itu keluar dari kemaluan. Bukan hanya ibunya yang takut, bapaknya juga takut. Takut nggak nikmat lagi katanya. Sekarang tuh lagi ngetren nih dok, kemarin Nagita Saraminah nih kalau dokter tahu, baru lahirkan sesar udah bisa jalan-jalan gitu kan, udah kayaknya udah sembuh. Nah itu gimana tuh dok? Ya, yang sekarang lagi ngetren itu yang namanya ERAX. ERAX itu adalah Sahabat cerdas, kembali lagi bersama saya Putri Iswari dalam acara Portal Time. Nah sebelumnya Putri ngingetin buat sahabat cerdas di rumah untuk subscribe channel YouTube-nya Bali Portal News TV dan jangan lupa follow Instagram-nya. Nah episode kali ini Putri akan membahas mengenai tentang kesuburan, kehamilan. Nah untuk kalian para pasutri yang baru menikah pasti sangat mendambakan momongan. Nah kira-kira apa aja sih ciri-cirinya kehamilan pertama? Nah sekarang Putri sudah bersama Dr. Oka Husada. Halo, selamat sore. Selamat sore Putri. Apa kabar dok? Sehat selalu. Sehat ya dok ya. Nah sahabat cerdas di rumah nih dok, mungkin penasaran nih dok. Nah untuk yang mau hamil, pertama kali hamil, kira-kira apa sih dok ciri-cirinya? Kira-kira saya sudah hamil belum gitu? Oh gitu ya. Memang kalau kita bicara ciri-ciri kehamilan, nanti kita akan bicara ada namanya tanda pasti dan ada namanya tanda tidak pasti kehamilan. Tanda tidak pasti itu adalah tanda yang bisa saja orang yang nggak hamil juga punya tanda seperti itu. Nah, sedangkan kalau tanda pasti ya sudah pasti hanya orang hamil punya tiara itu. Contohnya tanda tidak pasti itu kalau terlambat menstruasi. Nah, kan kebanyakan pasangan datang, oh istri saya sudah terlambat, apakah hamil, kan itu yang paling pertama. Ya, sedangkan terlambat menstruasi itu bisa saja nggak cuma hamil, tapi bisa adanya gangguan hormonal. Nah, yang kedua, misalkan rasa pusing, mual, muntah. Wah ini saya sudah terlambat, isi pusing, mual, muntah, apa hamil nggak ini kira-kira gitu ya? Ternyata baru habis jalan-jalan naik mobil, ya bisa aja karena mabuk naik mobil, bisa. Ya, jadi itu contoh yang tanda tidak pasti. Ya, kalau tanda pasti hamil, biasanya kita lihat yang pertama adalah hormonal. Adanya peningkatan hormonal beta HCG, biasanya dicek melalui darah atau melalui kencing biasanya. Kemudian yang kedua, kalau kita melakukan ultrasound atau USG, dia akan kelihatan ada kantong kehamilan. Yang ketiga, biasanya kita tanyakan pada pasien, ada merasa nggak ada pergerakan. Nah itu biasanya hamil dengan usia di atas 4 bulan biasanya. Dan yang terakhir, kalau kita lakukan foto ronsen, biasanya akan kelihatan gambaran rangka bayi. Itu tanda pasti hamil gitu ya. Nah, tadi kan dokter bilang yang tidak pasti itu kan mungkin ya, kalau yang Putri rasain itu mirip sama yang namanya ciri-ciri mau haid. Ya, nah, betul. Bisa nggak sih membedakan tuh dok? Ya, kalau dari gejala-gejalanya sulit sekali karena memang sangat mirip. Jadi kalau orang perempuan mau menstruasi akan ada misalkan rasa kencang di payudara, ada nyeri juga pada pinggang. Kemudian kalau ditanya pasangannya atau suaminya, ibunya suka agak marah-marah sedikit. Nah itu orang mau mens juga seperti itu. Kalau orang hamil muda juga bisa seperti itu. Jadi sangat sulit, itu makanya dikatakan sebagai tanda tidak pasti suatu kehamilan. Ya. Makanya lebih pasti harus cek beta HCG gitu ya dok ya. Langkah awal biasanya kalau terjadi keterlambatan dari menstruasi dan ada melakukan hubungan seksual, maka lakukan pemeriksaan kencing dulu biasanya, atau pemeriksaan beta HCG secara kualitatif namanya. Nah nanti kalau di sana dia kelihatan ada garis 2 biasanya ya. Nah, nanti kadang-kadang garis 2 itu bisa sangat jelas, bisa satu samar, bisa satu jelas. Nah itu
nanti akan diperjelas lagi melalui pemeriksaan darah. ultrasound. Ya. Oh, ultrasound langsung. Ya. Gini dok, terus setelah hamil nih dok, nah untuk memelihara kehamilan biar nggak terjadi gangguan-gangguan itu apa aja dok? Memelihara kehamilan, ya. Jadi ya ini yang akan diberikan oleh dokter atau dilakukan pemeriksaan waktu antenatal care namanya, pemeriksaan selama kehamilan, ya. Di Indonesia antenatal care itu minimal dikerjakan 4 kali. Ya, jadi 1 kali pada trimester pertama atau 3 bulan pertama, 1 kali pada 3 bulan kedua, dan biasanya 2 kali pada 3 bulan ketiga. Di 3 bulan pertama itu, ya pertama kali yang tadi disebutkan memastikan ini hamil atau tidak. Kemudian hamilnya ini normal atau tidak. Apakah hamil itu dia kantongnya di dalam rahim atau di luar rahim. Kemudian kantongnya 1 atau 2. Nah, kemudian apakah di dalam kantong itu ada janinnya atau tidak? Oh, bisa kosong ya dok ya? Bisa kosong atau bahasa medisnya namanya blighted ovum. Kalau orang Bali bilangnya taluh semu gitu ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya nanti di akhir trimester 1 itu mendekati trimester 2 juga kita bisa melakukan deteksi untuk kelainan pada kehamilan itu, misalkan melalui pemeriksaan laboratorium. Salah satunya adalah namanya NIPT atau non-invasive prenatal testing. Itu dilihat darahnya ada kelainan kromosom atau tidak. Nah, selain itu juga di Indonesia kita sudah menerapkan screening untuk laboratorium. Di antaranya kita harus tahu hemoglobinnya bagaimana, ibunya ada anemia atau tidak. Kemudian gula darahnya ada bermasalah atau tidak, karena pada orang hamil akan rentan sekali terjadi peningkatan gula darah atau diabetes gestasional. Mengganggu kehamilan dok ya? Ya, tentunya semua akan mengganggu itu. Anemia bisa mengganggu pertumbuhan, kalau diabetes juga bisa mengganggu pertumbuhan. Dan yang sekarang sudah digalakkan adalah pemeriksaan triple eliminasi namanya. Triple eliminasi itu mendeteksi yang pertama hepatitis B, kemudian yang kedua adalah sifilis, yang ketiga adalah HIV. Nah, jadi itu biasanya kita kerjakan di awal. Di awal setelah terjadinya pembuahan itu dok? Ya, pertemuan. Nanti di trimester kedua atau 3 bulan yang kedua, maka kita lakukan fetal scanning. Fetal scanning itu untuk melihat ada nggak kelainan-kelainan pada organnya. Nah, kemudian ada kelainan nggak pada ari-arinya juga, pada air ketuban. Dan selanjutnya di trimester ketiga, ya ini lebih kepada persiapan untuk kelahiran, bagaimana kondisi air ketuban pada saat itu, bagaimana posisi janin pada saat itu, apakah kira-kira nanti akan bisa dicoba untuk lahir secara normal per vaginam ataukah harus dibantu melalui tindakan operasi. Ya, itu ya. Ya. Nah dok, ini untuk sahabat cerdas di rumah dok ya, mungkin ada beberapa pasangan yang belum punya anak nih. Kira-kira kenapa ya dok ya? Ya, oke. Kalau pertanyaannya pasangan yang belum punya anak, jadi kita akan berbicara tentang kapan sih pasangan itu dikatakan infertil atau subfertil ya. Jadi kalau pasangan yang menikah dan melakukan hubungan seksual yang teratur dalam jangka waktu 1 tahun, dia harus sudah memiliki atau mengalami kehamilan. Ketika lewat dari 1 tahun belum juga, maka kita kategorikan sebagai subfertil atau agak kurang subur. Ya. Kalau pasangan itu usianya di atas 35, kita majukan sedikit, menjadi 6 bulan dia. Kita nggak pakai batas tahun. Pasutrinya maksudnya. Ya, kita nggak pakai setahun, jadi agar lebih agresif penanganannya. Ya. Nah, untuk hamil itu sendiri faktornya selalu 2. Ya, jadi harus datang kalau konsultatif itu sebaiknya berdua, suami dan istri. Ya, jangan hanya melulu yang perempuannya saja dicari-cari gitu ya. Nah, padahal faktornya 2, yaitu dari laki-laki dan dari perempuan. Kalau dari laki-laki biasanya faktor yang terpenting adalah sperma. Sperma itu kita tidak bisa menilainya ketika dia keluar itu hanya encer atau kental gitu saja ya. Kemudian kadang-kadang biasanya keluhan, setelah saya berhubungan berapa saat dia keluar lagi gitu. Biasanya kan begitu kadang-kadang pertanyaannya. Nah, jadi nanti ada yang namanya analisa sperma. Analisa sperma itu akan melihat bagaimana jumlah spermanya itu, kemudian bentuknya bagaimana,
dan pergerakannya bagaimana. Nah, 3 itu biasanya yang paling penting. Kalau 3 itu baik, secara umum biasanya dari pihak laki-laki tidak akan dapat masalah, gitu ya. Kemudian kalau dari pihak yang perempuan, ada 4 hal yang kita nilai biasanya. Yang pertama adalah rahimnya. Nah, rahimnya bagaimana, bentuknya bagaimana, baik atau tidak. Kemudian ada gangguan atau tidak, seperti ada miom misalkan, atau gangguan yang lain, atau polip atau yang segala macamnya. Kemudian yang kedua adalah faktor hormonal. Nah, biasanya dokter akan menanyakan bagaimana siklus menstruasinya. Apakah siklus menstruasinya teratur atau tidak. Kemudian apakah tiap bulan itu dapatnya lebih dari 7 hari atau kurang dari 2 hari. Nah, itu menentukan hormonalnya bagaimana. Yang ketiga adalah kita melakukan pemeriksaan sel telur. Jadi kalau orang awam bertanya apakah saya subur atau tidak, yang perempuan biasanya kita lihat dari sel telurnya itu. Sel telur itu nanti kita biasanya lakukan pemeriksaan di hari ke-12 sampai hari ke-14 atau sebelum ovulasi namanya ya. Ovulasi itu nanti sel setelah telurnya head ya, 12 sampai 14? Ya, hari ke-12 dari mulai menstruasi. Ya. Misalkan kalau menstruasinya tanggal 1, ya berarti hari ke-12 nanti sekitar tanggal 12 atau 13. Nah, saat itulah kita lakukan pemeriksaan yang biasanya kita kerjakan namanya transvaginal sonografi. Jadi USG dari bawah masuk lewat kemaluan, itu kita akan melihat. Nah, ini yang dilihat ya. Nah, ini sel indung telur 2 kanan kiri. Nah, itu yang kita lihat. Kita minimal dapat folikelnya ukurannya 1,5 cm. 1,5 Nah, itu baru kita katakan bagus. Itu bisa kelihatan, Dok ya? Bisa, kalau dari ultrasound nanti dia kelihatan ya. Nah, jadi kalau rahim yang pertama sudah baik, siklus hormonalnya baik, yang ketiga sel telurnya juga bagus, yang keempat adalah saluran. Ini namanya saluran. Nah, jadi kalau ada hubungan seksual, maka sperma itu akan masuk dari sini dia, seret, masuk ke atas, bisa ke kanan dan ke kiri. Kemudian sel telur akan keluar dari sini. Disinilah dia akan bertemu di tuba falopii atau di saluran itu. Kalau saluran ini ternyata buntu, maka dia nggak akan bisa ketemu lagi sel telur sama spermanya, gitu ya. Kalau buntu itu biasanya dokter akan menganjurkan, oh kita mungkin tidak bisa melaksanakan secara alami. Nah, lebih baik kita lakukan bayi tabung atau berbantu namanya ya, program kehamilan berbantu. Bisa nggak saya kalau ini buntu saya coba hilangkan buntunya gitu ya, bisa saja, tapi angka keberhasilannya agak lebih kecil. Jadi dan biayanya juga besar, jadi mending sekalian saja. Kalau menurut saya saran lebih baik ke bayi tabung ya. Gitu. Dan di Bali kan sudah banyak senter-senter bayi tabung ya, dan sudah berpengalaman dokter di bidang bayi tabung. Itu ya, itu kalau program. Gangguan apa aja sih, Dok, untuk yang perempuan nih, Dok, yang menghambat kehamilan itu sendiri? Ya, kalau yang datang ke praktek ya, percaya atau tidak, sebenarnya sebagian besar tuh masalahnya sering pada laki-laki. Oh, pada laki-laki. Lebih banyak pada laki-laki. Dan kemudian lebih susah untuk disuruh periksanya, itu kebanyakan ya. Iya, terkadang gitu, Dok. Karena dalam tanda kutip egonya gitu ya. Kalau pada perempuan yang paling sering memang kita temukan yang susah itu adalah kalau sudah kena di salurannya. Nah, saluran itu biasanya paling sering penyebabnya buntu karena infeksi. Nah, itu sebabnya apa, Dok? Nah, infeksi macam-macam biasanya kan dari bawah sini dia. Nah, paling sering kalau perempuan mengalami keputihan yang lama hilang timbul, sebaiknya segera periksakan. Nah, jangan dibiarin begitu, nanti infeksinya naik ke atas sampai kena ke saluran. Nah, itu yang agak susah. Paling sering infeksi klamidia namanya, penyakit menular seksual, itu paling sering menyebabkan buntu pada salurannya itu. Gitu ya. Gitu. Nah, mungkin sahabat cerdas di rumah juga mau tahu nih, Dok, kan ada tuh kalau hamil nggak boleh makan ini, hamil nggak boleh makan ini, tapi ada beberapa orang nggak apa-apa makan aja. Nah, kira-kira yang benar yang mana sih? Kalau sudah hamil memang banyak sekali akan ada mitos-mitos, belum lagi orang tua ngomongnya begini, teman ngomongnya begini. Sama seperti nonton bola, saya bilang komentator tuh lebih pintar daripada pemain biasanya ya. Nah, jadi prinsipnya begini, semua makanan yang diciptakan oleh Tuhan itu baik adanya, asal kita memakannya itu dengan bijaksana. Jangan berlebihan juga gitu loh ya. Pastikan itu matang, jangan yang mentah kalau bisa. Karena kalau yang mentah itu kan kita nggak tahu kalau ada kumannya atau apa. Setidaknya kalau matang, paling nggak sudah mengalami proses
untuk menghilangkan dari kuman dan bakteri itu ya. Yang biasanya kita sarankan untuk dihindari adalah rokok, alkohol, ya itu jangan ya. Banyak yang nanya, kalau saya makan nanas, makan durian boleh? Nggak boleh, silahkan, tapi jangan terlalu banyak. Jadi makan nanas itu kalau menurut penelitiannya itu makan 11 sampai 12 nanas sekalian sendiri, ya itu baru berefek dia gitu ya. Kalau durian juga sama, masa sendiri satu buah durian itu dimakan cuma satu sendiri. boleh Nah, satu gitu biji deh. enggak apa-apa. Kalau gitu. pengen gitu masa nggak boleh. Kalau pengen nggak dikasih nanti anaknya ileran kan gitu. Beneran itu, Dok? Enggak sih, nggak ada hubungannya, itu nggak ada hubungannya. Gitu ya. Nanti beneran ini kata dokter beneran nih. Nah, prinsipnya silakan. Bahkan di 3 bulan pertama itu adalah fase di mana mual dan muntah kan biasanya. Saya selalu bilang ke pasien, bisa makan saja sudah syukur. Nah, jangan dulu dibatas-batasin gitu ya. Kadang-kadang, nah kalau orang di Indonesia ngomongnya saya nggak bisa makan, itu pengertiannya nggak bisa makan nasi. Bisa makan nasi. Makan yang lain bisa gitu ya. Jadi makanya memang 3 bulan pertama akan agak susah biasanya untuk makan nasi. Nggak apa-apa, ya nggak usah makan nasi, boleh yang lain, roti kering boleh. Kemudian memang paling sering sukanya yang dingin biasanya. Minum air dingin itu kenyataannya pada pasien lebih banyak untuk mengurangi produksi asam lambungnya gitu ya, karena di awal-awal pengaruh hormon hamil membuat produksi asam lambung meningkat, sehingga kadang-kadang rasanya panas dari sini tuh sampai naik ke airnya. Belum lagi nanti pingin buang air liur terus, dia produksi air liurnya juga meningkat gitu ya. Jadi banyak mitos, jadi jangan semua dipercaya ya. Jadi masih boleh, Dok ya, asal nggak terlalu banyak. Ya, jangan berlebihan. Nah, ada juga, Dok, yang bilang posisi gini untuk anak cewek, posisi gitu anak cowok. Nah, itu beneran nggak sih, Dok? Gitu. Ya, menentukan laki-laki dan perempuan itu tergantung dari kromosom. Jadi kromosom terutama ditentukan oleh bapaknya. Jadi kalau perempuan itu kromosomnya kan X dan X. Yang misalkan Mbak Putri nih, nanti kromosomnya Mbak adalah X dan X. Yang menentukan keturunan yang laki perempuan adalah suaminya nanti. Jadi gitu jangan ya. nyalain cewek ya, aku nggak ada anak cowok nih Ya, gitu. Nanti harus dievaluasi dulu spermanya tadi. Nah, paling sering gangguan itu kalau misalkan yang untuk laki atau perempuan itu kita lihat di pergerakan. Kalau pergerakannya dia lambat, maka lebih sering akan terjadi menghasilkan keturunan yang perempuan. Kenapa? Karena yang kromosom Y itu jangka waktu hidupnya lebih pendek. Jadi hatanya hanya 24 jam. Kalau gitu kalau dia geraknya lambat tuh naik ke atas, lebih dari 24 jam ya kan sudah mati dia yang Y. Sehingga sisa kenanya yang X saja. Nah, sehingga jadinya perempuan. Yang X lebih lama ya, Lebih lama bertahan hidupnya. Kemudian yang kedua, kapan waktu berhubungannya. Kalau dia berhubungan sebelum ovulasi atau sebelum sel telur terlepas, ya kan Y-nya tidak bisa membuahi karena belum lepas sel telurnya. Nah, begitu dia terjadi ovulasi baru bisa dibuahi. Balik lagi kepada yang tadi, kalau dia melakukan hubungan seksual sebelum ovulasi, keburu mati duluan Y-nya. Jadi untuk program lebih baik untuk nyari yang laki-laki, lakukanlah hubungan seksual setelah ovulasi. Nah, itu kapan, Dok, ovulasinya? Ya, nah biasanya ini yang perlu didiskusikan dengan dokter kandungannya. Ya, nanti biasanya kita akan mengatur siklus dulu, mengatur siklus menstruasinya sehingga siklusnya menjadi teratur, sehingga kita bisa memperkirakan kapan sih waktu ovulasinya. Nah, paling tepatnya juga kita akan observasi melalui ultrasound nanti, seperti yang saya bilang tadi untuk evaluasi sel telur itu. Mulai kita kerjakan nanti di hari ke-12. Hari ke-12 dapat ukuran sekian. Besoknya lagi 2 harinya kita evaluasi lagi ulang. Nah, ketika dia sudah pecah sel telur, nah itu adalah ovulasi dia. Atau kalau sekarang kan banyak nih aplikasi-aplikasi itu, nah itu bisa juga menentukan. Kadang-kadang ovulasi juga ditandai dengan agak nyeri sedikit biasanya pada perempuan itu di tengah-tengah siklus. Di mananya nyeri, Dok? Di bagian bawah, di perutnya. Di perutnya. Kemudian suhunya juga agak meningkat sedikit biasanya pada saat ovulasi itu. Dan kalau iseng Mbak perhatikan cairan di kemaluan atau sekret itu ya, pada saat di ovulasi ketika ditarik agak lebih panjang dan lengket ya. Lagi molor gitu ya. Nah, itu dah ya.
Cuman ya itu kalau iseng pengen dicoba itu sendirian gitu ya. Cuman kalau pasti ya harus lihat dari ultrasound nantinya gitu. Jadi lewat ultrasound baru bisa nentuin kapan masa suburnya. Bahkan sekarang di apotek pun sudah ada alat yang untuk mendeteksi itu kan. Kapan waktu ovulasi ya, masa suburnya. Ya gitu. Jadi usahakan setelah dia ovulasi untuk memperbesar kemungkinan menjadi laki-laki gitu. Nah gini dok, gaya hidup itu mempengaruhi nggak? Gaya hidup maksudnya bagaimana? Misalnya orang suka ngerokok, terus suka begadang. Nah untuk tingkat kesuburannya ini dok maksudnya? Gini, memang masih menjadi kontroversi ya kalau dikatakan apakah saya merokok, kemudian alkohol, kemudian pasti hasilnya, terutama pada yang laki-laki biasanya hasil sperma saya menjadi lebih buruk gitu ya. Karena ini akan selalu menjadi jawaban dari teman-teman yang laki-laki, teman saya ngerokok dan alkohol tetap bisa hamil gitu kan biasanya kan. Nah jadi memang apapun itu alkohol dan rokok itu ya sifatnya kurang bagus untuk kesuburan. Kalau kebetulan dia berhasil ya itu mungkin ya 1 di antara sekian gitu loh teman. Kalau kita sarankan ya kurangi alkohol dan rokok itu gitu, karena itu kan sifatnya antioksidan juga. Efeknya yang mempengaruhi kualitas dari spermanya gitu. Walaupun secara ilmiahnya belum bisa dibuktikan. Artinya tidak ada perbedaan bermakna antara orang yang merokok dan tidak merokok itu ya. Nah dari tadi kita ngebahas nih dok masalah gimana caranya, terus menjaga. Nah sekarang melahirkan nih dok. Nah seperti yang kita tahu kan ada 2 cara nih, normal sama sesar. Nah itu perbedaannya di mana dok? Perbedaannya normal sama sesar ya, perbedaannya satu lahir dari bawah lewat vagina, yang satu lagi lahir dari abdomen atau lewat perut, cesarean section namanya ya. Itu ada tingkatnya nggak dok, kesulitannya? Maksudnya kalau yang mau normal tuh harus bagaimana gitu, persiapannya lah gitu. Gini, sebenarnya ya sama seperti ilmu silat ya, orang belajar karate itu kan jurus terakhir itu jurus pamungkas. Ya, kita kerjakan untuk hal-hal yang memang dengan jurus yang biasa kita tidak bisa. Nah, yang bagusnya atau secara alaminya memang dilakukan persalinan normal per vagina lewat bawah sesuai jalan yang sudah diberikan. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang memang dia tidak bisa untuk dilahirkan secara vaginam, sehingga baru kita lakukan dengan seksi sesaria. Jadi kalau ditanya alaminya ya harusnya pervaginam. Ketika ada indikasi atau tidak bisa kita lakukan secara pervaginam, barulah kita kerjakan seksi sesaria gitu ya. Cuman sekarang ini di era sekarang kebanyakan pasangan itu meminta operasi sesar. Kenapa dok? Kenapa kan itu? Yang pertama paling sering karena takut. Oh takut. Takut untuk merasakan nyerinya. Takut untuk ada sesuatu yang sebesar itu keluar dari kemaluan. Bukan hanya ibunya yang takut, bapaknya juga takut. Takut nggak nikmat lagi katanya, gitu kan? Kemudian yang kedua, ya sekarang gaya hidup orang, kemampuan orang, ya kemampuan. Kalau zaman dulu kan mungkin tidak banyak yang memiliki biaya. Nah, kalau sekarang sudah pada banyak yang punya uang, ya saya bisa dengan harga sekian saya mau lahiran sesar bisa. Kemudian yang ketiga sudah semakin banyak tersedia fasilitas kesehatan untuk mengerjakan itu gitu loh. Dan yang keempat karena sudah terlalu banyak yang bekas operasi, akhirnya yang hamil yang kedua menjadi operasi lagi. Gitu. Itu sebenarnya nggak apa-apa dok ya, udah operasi habis itu mau normal tuh masih bisa? Kalau aturan yang bukan aturan ya anjuran ya dari kita kan pakai patokannya dari perkumpulan obstetri yang di luar dan di Indonesia ya. Jadi kalau anjurannya itu kalau dia baru 1 kali operasi masih berani kita mau coba pada yang kedua untuk dilakukan percobaan untuk lahir normal atau trial of labor namanya ya after cesarean. Cuman dia harus memenuhi banyak syarat juga. Pertama jaraknya jangan terlalu dekat. Kemudian yang kedua nanti kita lihat posisi bayinya bagaimana, jumlah bayinya berapa, kemudian air ketubannya bagaimana, dan yang paling penting adalah bagaimana ketebalan dari bekas operasi yang sebelumnya gitu loh. Kalau dia sangat tipis sekali, ya mungkin tidak dianjurkan sama dokternya karena bisa terjadi robek atau ruptur uteri namanya.
Oh, berarti cukup bahaya juga dok ya? Ya, nah kalau itu kalau riwayat sebelumnya bekas operasi, nah disarankan untuk diawasi oleh dokter kandungan. Jadi bukan lagi porsi teman-teman bidan, nah, biar nggak salah ya. Karena itu resikonya sangat besar sekali kalau terjadi ruptur, ya nyawa ininya taruhannya itu gitu ya. Tuh. Nah sekarang tuh lagi ngetren nih dok. Kemarin Nagita Slavina nih kalau dokter tahu, baru melahirkan sesar udah bisa jalan-jalan gitu kan. Udah kayaknya udah sembuh. Nah itu gimana tuh dok? Ya, yang sekarang lagi ngetren itu yang namanya ERAX. ERAX itu adalah apa namanya, enhanced recovery after cesarean section namanya. Jadi mempercepat recovery atau penyembuhan setelah operasi sesar. Ini sebenarnya sudah dilakukan mulai sejak tahun 90, yang melakukan pertama kali dokter bedah dulu untuk operasi saluran cerna, operasi kolon ya. Karena mereka lihat kok setelah operasi itu lama rawatnya panjang gitu ya. Sehingga diterapkanlah proses yang namanya ERAS dulu. Jadi Enhanced Recovery After Surgery. Ya, itu dibedah, akhirnya diadaptasilah oleh bagian kandungan untuk melakukan ERAX. ERAX ini sebetulnya bukan berarti tidak sama sekali nyeri loh ya. Artinya bukan berarti tidak ada nyeri sama sekali, tapi dia mengurangi nyerinya sehingga nanti pasien itu bisa lebih cepat pulang atau lama waktu tinggal di rumah sakit menjadi lebih pendek gitu ya. ERAX ini adalah sebenarnya protokol. Jadi protokol itu ada urutan-urutan yang kita kerjakan bagi menjadi 3, yaitu preoperatif atau sebelum operasi, intraoperatif dan pasca operasi gitu ya. Dan ini juga kerjasamanya oleh banyak pihak, bukan hanya dokter kandungan. Gitu. Jadi dokter kandungan, pasien sendiri, keluarga pasien, kemudian di rumah sakit itu juga ada tim dokter anestesi, dokter anak, perawat di ruangan gitu loh ya. Harus jadi satu, itu harus menjadi satu tim gitu ya. Nah, nanti kalau dia preoperatif, tentunya dokter akan mengkomunikasikan kondisi kehamilannya ibu bagaimana. Kemudian tadi cek yang tadi tuh cek lab, memastikan agar tidak ada penyakit-penyakit komorbid gitu ya. Sehingga memungkinkan pasien untuk dilahirkan melalui tindakan ERAX ya. Kemudian sebelum operasi, kalau dulu kan sering orang puasa lama gitu ya. Nah, puasa lama, kemudian setelah operasi nanti tidak boleh makan dulu sebelum kentut kan gitu dulu ya. Nah kalau sekarang tidak. Jadi nanti protokol ERAX itu 6 jam sebelum operasi pasien masih diperbolehkan makan dulu. Kemudian 1 jam sebelum operasi biasanya pasien boleh minum cairan yang mengandung kalori yang tinggi. Nah, biasanya kita berikan air gula atau teh manis biasanya. Kemudian sebelum operasi itu nanti dokter akan memberikan obat-obatan untuk mengurangi mual ya. Kemudian selama operasi atau intraoperatif, nah ini kerjasama sama dokter anestesi. Dokter anestesinya akan memberikan cairan, loading cairan, menghindari penggunaan obat-obat bius yang berlebihan. Kemudian melakukan tindakan operasi yang pembiusan yang sifatnya blok. Jadi masih sadar pasiennya, tapi setengah ke bawah dia ini tidak merasakan apa-apa dengan dosis yang minimal juga. Sehingga harapannya nanti pasca operasi begitu selesai sudah bisa gerak ya kakinya gitu ya. Nanti dokter kandungannya juga akan melakukan teknik operasi yang minimal biasanya, kecil, minimal manipulatif, jangan terlalu banyak pergerakan di rahimnya gitu ya. Kemudian suhu ruangan juga, suhu ruangan kita nggak boleh terlalu dingin. Nah, jadi dianjurkan antara 23 sampai 26 derajat. Memang pada sisi operator nggak enak tuh, agak panas karena kita kan pakai baju berlapis. Tapi pada sisi pasien menjadi lebih nyaman ya. Jadi dia tidak kedinginan, karena kedinginan itu akan menimbulkan pasien menggigil, kalorinya banyak keluar. Nah, itu akan memperburuk penyembuhannya. Nah, setelah selesai dia operasi, nanti kan bayi sudah diambil sama dokter anaknya, disiapkan dulu. Selesai operasi pindah ke ruangan. Nah, di ruangan itu sudah langsung dia diberikan minum. Jadi tidak menunggu lagi kentut segala macam gitu ya. Tapi minum dulu apa boleh makan dok? Minum dulu, belajar minum dulu, kemudian belajar menggerakkan atau mobilisasi, gerakan kaki dulu kalau sudah bisa, belajar posisi duduk, nah gitu ya. Nanti
Biasanya juga ini kalau operasi kan kita menggunakan selang kencing tuh agar kandung kencingnya tidak sampai terkena apa namanya operasi, misalkan tindakan operasi. Dengan erax ini mungkin dalam waktu 6 jam kandung kencing itu selang kencing sudah kita lepas. Nah itulah pasien sudah duduk belajar jalan. Stepnya panjang juga ternyata dok. Panjang, jadi nggak sesimpel yang orang pikir gitu ya. Banyak yang bertanya justru apakah erax itu mahal, itu pertanyaannya. Kalau erax itu sebenarnya ya sama saja dengan ini. Mungkin ada beberapa tambahan obat untuk obat anti nyerinya yang ditambah. Tapi lebih ke proses yang itu, proses yang panjang itu yang harus dijelaskan ke pasien. Dan pasien juga harus kooperatif. Kalau pasiennya tidak kooperatif, misalkan disuruh gerak, pasiennya diam aja, ya tidak berhasil. Tahapan itu tidak berhasil jadinya gitu. Jadi harus sama-sama kerjasama gitu dok ya. Kerjasama antara pasien, keluarga pasien, dokter, dan tim di rumah sakit itu. Itu erax ya. Pertanyaan terakhir nih dok. Nah untuk Pak Sutri di rumah, ada nggak sih saran buat dokter biar cepat mempunyai momongan? Cepat mempunyai momongan, ya. Kalau saran saya sih yang pertama, ya hidup sehat tentunya. Hidup sehat itu selain dari apa yang kita konsumsi, makanan yang baik, yang bergizi, hindari yang tadi misalkan merokok, alkohol, atau zat-zat lain yang sifatnya antioksidan yang kurang bagus untuk tubuh kita. Kemudian selain hidup dari makanan, hidup sehat itu ya hubungan seksual yang sehat juga. Jangan berganti-ganti pasangan sehingga tidak memungkinkan adanya penyakit menular seksual ya. Itu. Kemudian yang kedua, jangan terlalu mendengarkan kata orang. Ya. Terlalu banyak berkomentar itu membuat tekanan terutama pada sisi yang perempuan. Belum lagi nanti, maaf ya kalau di Bali kan kebanyakan yang perempuan akan ikut suami tinggal di rumah yang laki-laki. Belum lagi nanti dengar kata mertua ini itu. Nah itu mempengaruhi secara psikologis juga kurang bagus. Karena kalau stres ya hormon stresnya akan keluar. Sehingga banyak sekali pada pasien-pasien yang kemudian berlibur atau misalnya pindah rumah justru lebih cepat berhasil jadinya gitu ya Bu. Tapi saya tidak menganjurkan harus pindah rumah ya. Itu. Kemudian ya saya selalu berpesan ke teman-teman yang program itu waktu yang tepat itulah waktu yang tepat menurut Tuhan. Jadi bukan menurut kita. Jangan kita yang memaksakan kehendak Tuhan. Kita tetap berdoa tapi ya kita berusaha. Berusaha ya seperti tadi, hidup yang sehat, konsultasi ke dokter, dan sama-sama berjalan dengan itu. Ya saya kira itu. Yang penting semuanya harus saling mendukung gitu ya, biar nggak ada yang stres gitu sahabat cerdas. Terima kasih dokter. Sama-sama. Sudah memberikan informasi untuk sahabat cerdas di rumah dan Putri terutama. Iya. Sahabat cerdas, itu tadi perbincangan Putri dengan Dokter Oka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus saksikan Portal Time hanya di YouTube channelnya Bali Portal News TV. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!